Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita masih bisa hidup sampai saat ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat tetesan darah beliau, berkat tetesan keringat beliau, Islam masih bisa tegak sampai dengan saat ini. Ya, langsung saja. Tujuan utama dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Nur Wahid. Dan tujuan dibuatnya video ini juga sekaligus untuk berbagi sedikit ilmu kepada penonton sekalian. Semoga ilmu sedikit yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi penonton sekalian. Jujur saja ini adalah video pertama kali saya. Jadi jika dari awal video sampai akhir video banyak terjadi kesalahan, banyak terjadi kekurangan kata, maka saya mohon maaf karena baru pertama. Karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran Ulumul Hadis, yang mana saya akan mengambil 3 poin penting, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang mutawatir, dan poin kedua yaitu tentang ahad, hadis ahad, dan yang terakhir yaitu tentang skema sanad. Sebelumnya saya mengambil referensi dari buku Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu mutawatir. Al-mutawatir huwa ma rawahu jama'atan yastahilu fil adati an yatawata'u alal kadabi wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Artinya, mutawatir adalah apa-apa yang diriwayatkan secara berjamaah, secara banyak, jadi mustahil dalam kebiasaan, bersepakat dalam kedustaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, oleh banyak perawi, yang mana perawi ini rata-rata adalah orang yang adil, orang yang baik, orang yang berilmu. Jadi secara logika kecil kemungkinan, atau bisa dikatakan mustahil, kumpulan perawi yang banyak ini bersekongkol atau bersepakat dalam sebuah kedustaan. Bisa dipahami ya teman-teman. Wayang qasimu ila qismain. Dan mutawatir ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mutawatir lafdhan wa maknan. Ya,
wal mutawatir maknan faqat, yaitu menjadi mutawatir lafadz dan makna, dan yang kedua mutawatir makna saja. Langsung masuk ke pengertiannya. Fal mutawatir lafdhan wa maknan huwa ma ittafaqa ruwatu fihi ala lafdi wa maknahu. Jadi mutawatir lafadz dan makna ini adalah apa-apa atau hadis mutawatir, yang hadis yang diriwayatkan dan di dalamnya ini lafadz dan maknanya sama, sehingga disebut mutawatir lafadz dan makna. Mithaluhu, contohnya, kita masuk ke contohnya. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, faqad rawahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam aktaru min sittina sahabiyan minhum asyaratu mubasyiruna bil jannah, wa rawahu an haula halqun katsirun. Wal mutawatir maknan, dan mutawatir makna ma huwa ma ittafaqa fihi ruwatu ala makna kulliyin wang faroda kulla hadithin bimaknahu khas. Dan mutawatir makna adalah apa-apa yang atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi atas makna yang sama. Jadi meskipun lafadznya berbeda, jadi apa segala sesuatu yang diriwayatkan oleh rawi dan ini disebut hadis, meskipun lafadznya berbeda, katanya berbeda, matanya berbeda, tapi maknanya tetap satu, maknanya sama, maka ini masih tetap disebut oleh sebagai hadis mutawatir makna faqat. Langsung masuk ke contohnya. Mithaluhu ahadithu syafa'ati wal masihi ala khafaini waliba'dihim mimma tawatiru hadithin min kadabin wa man banallahu baitan wa wahtasaba wa ru'yatu syafa'ati wal hud wa masihu khafaini wa hadyu ba'do. Ya, untuk pembahasan tentang mutawatir selesai. Lalu kita masuk ke dalam ahad. Ahad, ya, langsung masuk ke pengertiannya. Al-ahad masuya al-mutawattiru. Ahad adalah apa-apa yang tidak termasuk dalam mutawatir. Jadi hadis yang tidak masuk ke dalam mutawatir ini masuk ke dalam hadis ahad. Bisa dipahami ya teman-teman. Wayang qasimu bi tibarit turuki ila thalathati aqsam. Huwa masyhurun wa azizun wa gharibun. Dan hadis ahad ini dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu yang pertama adalah masyhurun, yang kedua adalah aziz, yang ketiga adalah gharib. Oke, bisa dipahami ya, dibagi menjadi tiga. Langsung masuk ke pengertian dari pembagian hadis ahad ini. Fal masyhuru ma rawahu talasatun fa aktaru walam yablugh had yutawatir. Dan masyhur adalah apa-apa yang diriwayatkan yang periwayatnya itu 3 atau lebih dan belum masuk ke dalam mutawatir. Oke, bisa dipahami. Yang artinya adalah hadis yang diriwayatkan 3 sampai 9 orang. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jika yang meriwayatkan 3 sampai 9 orang, maka itu disebut masyhur. Sedangkan jika yang meriwayatkan itu banyak, maksudnya 10 sampai lebih, itu disebut hadis mutawatir. Bisa dipahami ya. Langsung ke contohnya. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salamal muslimuna
min lisanihi wa yadihi. Yang kedua, wal azizu marwahu itsnaini faqat. Aziz adalah apa-apa yang diriwayatkan oleh 2 orang saja. Oke, bisa dipahami? Jika 3 sampai 9 maka disebut masyhur, dan 10 atau lebih itu disebut mutawatir, dan jika 2 orang disebut aziz. Langsung ke contohnya. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kita masuk ke yang ketiga. Wal azizu huwa marwahu. Yang ketiga, wal ghoribu marwahu wahidun faqat. Sedangkan gharib itu adalah apa-apa yang diriwayatkan oleh 1 orang saja. Oke. Jadi jika yang meriwayatkan 1 orang itu disebut hadis gharib, jika yang meriwayatkan 2 orang itu disebut hadis aziz, dan jika yang meriwayatkan 3 sampai 9 orang maka itu disebut hadis masyhur. Sedangkan jika 10 sampai lebih itu disebut dengan hadis mutawatir. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman? Dan contoh dari hadis gharib yaitu mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al hadis. Oke. Lalu kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu skema dari sanad. Sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sanad. Sanad adalah urutan dari orang yang meriwayatkan hadis, yang mana sanad ini tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari orang yang meriwayatkan, misal yang meriwayatkan ini adalah ulama. Ulama ini menyambung ke tabi'ut tabi'in, langsung dapat dari para tabi'in, dan tabi'in bersumber dari sahabat, dan para sahabat ini bersumber langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumbernya ini jelas dari Rasulullah. Maka dari itu adanya ilmu ulumul hadis ini untuk memperdalam tentang itu, agar yakin tidak ada hadis palsu, tidak ada penipuan dan lain sebagainya. Saya di sini biar lebih jelasnya saya akan sebutkan sedikit contohnya. Contoh ini adalah tentang hadis yang tadi saya sebutkan, dari contoh hadis ahad, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang mana sanadnya adalah fa innahu lam yarwi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ila Umar ibnu Khattab, dari Nabi ke Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, wala an Amarin, dari Umar ke Amarin, ila Alqamah bin Abi Waqqas, lanjut kepada Alqamah bin Abi Waqqas, wala an Alqamah ila Muhammad ni Ibrahim At-Taimi, dan dari Alqamah melanjut diturunkan kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, wala an Muhammad ila Yahya bin Sa'id al-Ansar, dan dari Muhammad ini diturunkan kepada Yahya bin Sa'id al-Ansar, dan wa kulluhum minnat tabi'in, dan semuanya itu dari golongan tabi'in. Tsumma rawahu an Yahya khalqa katsir, dan diriwayatkan oleh Yahya. Jadi menyambung hadis apa yang dikatakan Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, menyambung kata-katanya masih sama dengan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis sekarang. Mengapa demikian? Karena jelas sanadnya. Misal dari penulis ini dapat
dari Yahya. Yahya ini orang yang meriwayatkan, dan ini dari hadis yang tadi saya sebutkan ya. Dan Yahya ini mendapatkan kata-kata tersebut dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan Muhammad Ibrahim At-Taimi ini mendapatkan atau diturunkan kata-kata itu dari Alqamah bin Abi Waqqas ya, dari Alqamah bin Abi Waqqas. Dan Alqamah bin Abi Waqqas ini mendapatkan atau diturunkan kata-kata itu langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Khattab ini dapat dari mana? Beliau langsung dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ya teman-teman, apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu itu masih tercatat. Insya Allah secara real, secara nyata itu nggak berubah di dalam buku hadis. Dan di dalam buku hadis itu juga ada tingkatannya teman-teman. Ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dan itu bisa teman-teman pelajari di lain waktu. Oke. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan di dalam video ini kepada teman-teman. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa diambil yang baik-baik, bermanfaat juga buat teman-teman. Jika ada yang buruk maka tinggalkan aja, karena yang buruk itu datangnya dari saya sendiri, sedangkan yang baik itu, sedangkan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mohon maaf jika misal dari apa yang saya sampaikan tadi itu banyak salah-salah kata, banyak yang belibet-belibet, banyak yang nggak jelas. Saya mohon maaf, karena ya jujur ini video pertama saya, dan juga saya sebagai manusia yang tempatnya salah dan lupa, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk kalian yang telah merelakan kuotanya habis untuk nonton video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah memperhatikan video ini dan menyempatkan diri untuk menonton video ini di tengah kesibukan, di tengah pandemi ini. Cukup sekian. Undur maqala wala tangdur maqala. Nun wal qalamu wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.